warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi nih untuk kalian. Dan apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan bahagia selalu, sehat selalu, dan auranya positif semua. Amin ya. Nah, ini tuh aku lagi di dapur. Ini bareng kakak aku masaknya di sini ya. Kebetulan kakakku lagi libur untuk kerjanya. Di sini aku masak yang simpel aja. Nah, kalau misalkan ada yang tanya kenapa kakaknya di situ, di rumah situ, dan ada juga kemarin yang aku baca komennya kenapa kakaknya nggak tinggal sama emak gitu ya. Di sini aku bakalan jawab kenapa kakakku tinggal di sini. Itu aku nggak bisa ngejelasin, itu masalah keluarga aku. Dan kalau kenapa dia nggak tidurnya sama emak atau tinggalnya sama emak, itu karena kalian yang ngikutin aku udah lama, kalian pasti tahu banget kalau emak itu tipikal orang yang suka ngumpulin barang gitu. Jadi biarpun rumah emak itu ada beberapa kamar, tapi kamarnya nggak keisi, jadi penuh dengan barang. Dan kalau kalian juga yang udah nontonin video aku, itu rumah emak kan banyak banget pakaian-pakaian yang ngumbruk gitu ya. Itu tuh nggak boleh disentuh gitu. Jadi kalau kita sentuh, jangankan disentuh, aku ngomong, semua anak ngomong ataupun bapak aku ngomong, itu pasti marah besar. Jadi udah nggak usah ngurusin emak gitu. Jadi emak tuh marah gitu ya. Dan kita di sini kayak yang udahlah gitu. Yang penting emak seneng dan emak happy gitu. Maksudnya sama aja, seneng happy. Pokoknya ya sekarepnya aja. Walaupun aku tuh udah berkali-kali coba untuk merayu supaya diberesin gitu, itu nggak mau, itu nggak mau. Jadi ya udah dibiarin aja. Dan kalau kakakku di sana itu tuh di mana tidurnya, sedangkan emak sama bapak itu tidurnya di ruang tengah sama keponakan aku ya. Jadi kayak gitu, kamarnya tuh nggak ada yang diisi karena penuh sama barang. Jadi mau nggak mau ini kakakku ya udah diamnya sama aku aja, nggak apa-apa. Walaupun kakak aku tuh tidurnya di ruang tengah dulu untuk sementara waktu. Nah, kenapa nggak ngontrak? Nah, kakak aku juga udah nyoba ya, bilang tuh dia mau ngontrak aja, tapi di sini aku nggak ngebolehin gitu. Karena kenapa? Karena biayanya pasti lebih mahal. Jadi sayang banget kalau misalnya uangnya itu sia-sia banget gitu buat orang. Lebih baik dia kumpulin dan suatu saat, sabar dulu ya, dalam beberapa tahun ke depan biar dia tuh beli setidaknya tanah-tanah kayak tanah pemerintah juga nggak apa-apa. Yang penting dia tempat sendiri gitu. Jadi bersabar dulu dalam beberapa tahun. Yang penting dia bisa kebeli kayak gitu ya. Dan untuk sementara waktu juga dia tuh nggak sepenuhnya juga nanti tinggal di rumah aku. Kebetulan aku memang ada tanah yang waktu dulu aku pernah suami aku beli di Jepang gitu, itu nggak kepake lahannya. Jadi aku saranin untuk bikin di situ gitu, walaupun rumahnya cuma rumah asal jadi, bukan asal jadi yang sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin gitu. Yang penting dia tuh ada tempat tidur kayak gitu ya. Oke, udah dijelaskan ya. Oke, dan ini lanjut lagi untuk vlognya aku. Jadi ini tuh aku lagi masak menu simple. Nah, di sini tuh ya aku bareng-bareng aja sama kakakku masaknya. Tapi kalau masaknya kayak gini bukannya bareng-bareng sih. Jadi aku masak, kakakku masak gitu ya. Jadi dia dengan beli sayurannya sendiri, aku beli sayuran sendiri. Jadi biarpun dalam satu rumah, masakan kita berbeda gitu. Ini biasanya kakakku dulu yang masak, baru aku. Kadang aku dulu yang masak, baru kakak aku kayak gitu. Pokoknya kakakku ini cuma di sini tuh tempat istirahat aja kayak gitu. Untuk selebihnya ya sama aja kayak kakakku masak sendiri, beli sendiri kayak gitu. Kalau memang ada masakan emang kebanyakan, aku selalu bilang gitu ya, saling berbagi. Udah ini makan ini aja, ini banyak kok. Kadang kakakku juga kayak gitu, kalau misalkan dia lagi masak yang ayam atau anak aku pengen, nah kakakku juga suka bagi ya, saling ganting, namanya saudara kayak gitu ya. Nah, ini tuh aku di sini tadi kakakku belanja subuh-subuh gitu. Dia tuh beli ayam katanya, dan dia bilang ke aku mau titip enggak. Jadi kataku ya udah titip. Nah, dan untuk masaknya ini jadi sekalian aja aku yang masakin semua karena kebetulan aku lagi mau ayam sayur gitu, sayur bumbu kuning, dan anak-anaknya kakakku juga ternyata pengen. Jadi udah disekaligusin aja. Kayak gitu. Oke, ini untuk bumbunya. Ini tuh kayak buat masak ayam sama ikan sama aja sih ya. Ini kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, terus nanti ditaruhin kayak jahe sedikit gitu ya, cabe gitu. Pokoknya semua deh bumbu-bumbu, kalau lengkap, kalau enggak ya udah yang setidaknya yang setaunya aja gitu. Ini aku tambahin saus tiram juga ya. Nah, saus tiramnya ini secukupnya aja, pokoknya disesuaikan aja. Terus ini diaduk-aduk sampai bumbunya tuh bener-bener yang matang, wangi gitu, agak sedikit kering, baru nanti kita taruhin air kayak gitu. Nah, untuk
ayam sayur kuning ini tuh alhamdulillah ya, jadi ini menu favorit aku sih, kesukaan aku dari kecil gitu. Ketimbang semur sama kuning, aku lebih suka kuning kayak gini. Cuma kalau untuk anak-anak sukanya lebih identik tuh ke semur. Cuma sesekali kalau dia bosen ya aku masakin seperti ini, anak-anak suka. Dan alhamdulillahnya ya, untuk Neji ini umur kelas 2 udah berani makan pedas. Jadi ya walaupun makannya itu kadang suka dibarengin sama air gitu ya, ntar tapi itu dia mau lagi. Waktu lagi Mas Fatah itu susah banget, jadi kalau masak itu waktu lagi masih kecil, jadi untuk Mas Fatah itu harus dibedain gitu, 2 kali masak, dia tuh yang nggak dipedesin gitu, dan kita baru dipedesin kayak gitu. Makanya sekarang aku jarang banget naruh cabai-cabai geluntungan, karena Neji udah lumayan suka sama pedes. Tapi kalau mau tambah pedes lagi biasanya aku baru ditambahin kayak cabai geluntungan, tapi untuk sekarang ini udah cukup sih menurut aku. Nah ini ayamnya itu aku pakai sayap. Kenapa pakai sayap nggak tahu ya, padahal katanya sih sayap tempat suntikan gitu ya, untuk si bagian tubuhnya. Cuma di sini nggak tahu gitu sukanya sayap gitu anak-anak. Kalau misalkan dada gitu atau apa itu nggak terlalu suka. Paha sih ya suka, tapi dia malah lebih tuh nyarinya emang yang ke siwiwinya itu loh, kayak sayap yang kecil itu, wingsnya ya, kayak gitu. Nah ini tuh kunyitnya nggak ke blender halus ya, karena blender aku tuh blender jadul banget yang udah nggak terlalu tajam. Jadi kadang kalau ngeblender gitu tuh itu kayak masih ada geluntungan, entah si dari kunyitnya, entah si bawang putih belum hancur, entah si bawang merah belum hancur, pasti ada aja kayak gitu, entah kemirinya juga, pokoknya ada aja kayak gitu ya. Nah ini tuh ditunggu sampai benar-benar agak sedikit nyusut. Terus di sebelahnya ini aku mau goreng tempe. Nah untuk goreng tempe ini lauk untuk suami aku. Kalau untuk ayam suami aku sih nggak terlalu yang hobi banget gitulah. Jadi dia lebih baik tempe sama tutumisan kayak gitu. Nah kalian jangan kaget, biasanya satu menu ini tumben lagi banyak menu. Yang namanya rezeki kita nggak tahu ya, kalau emang ada ya kayak gini aku masaknya, tapi kalau memang nggak ada ya aku bisa menyesuaikan, jadi kayak gitu. Jadi kemarin kalau ngomong aku pelit atau kayak gimana itu enggak, sebenarnya aku tuh pengen nyama ya royal, minimal itu dalam satu menu tuh 2 menu gitu, karena suami aku juga emang tipikal orang yang nggak terlalu suka banyak menu. Kalau banyak menu tuh dia tuh kayak yang bingung gitu mau makan apa sih, ini kok banyak banget, malah nanti kebuang. Lebih baik 1 kalau nggak 2 paling banyak. Nah ini karena berhubung anak-anak pengen ayam dan kakak aku juga pengen masak ayam, jadi ya udah sekalian aja. Nah untuk tempe mah itu stokannya masih ada untuk nanti malam kalau misalkan anak aku juga bosan ayam, jadi tinggal goreng aja. Untuk sayurannya ini untuk suami, jadi kayak gitu. Nah kalau aku bebas, aku mah bisa makan ayam, bisa makan tempe, bisa makan sayuran, bisa aku makan cuma nasi sama garam aja. Pernah nggak ayo kalian makan nasi sama garam? Kalau aku sih pernah ya, dulu zamannya waktu aku masih kecil itu tuh kalau misalkan aku mau makan, misalkan emak aku lagi nggak ada, itu tuh dikepel-kepel gitu nasi sama garam. Tapi tuh kita semua suka gitu. Kadang momen-momen kayak gitu malah ngingetin kita masa kecil gitu ya, kangen, dan jadi ilmu juga buat aku tuh untuk cara berhemat tuh seperti apa gitu. Nah itu tadi alhamdulillah udah jadi untuk menu makanan suami aku. Ini bakalan dibawa sama suami aku nanti. Ini lagi aku susun aja. Nah kalau ada 2 menu gini biasanya 3 lantang gitu. Kalau misalnya 1 menu paling 2 lantang. Terus ini aku lanjut antar Neji sekolah, karena ini pas jamnya dia berangkat. Urusan rumah itu alhamdulillah udah kelar. Kakak aku juga tadi bantu-bantu untuk kerjaan rumah yang lain juga ya. Itu juga ada anaknya pulang dari pondok karena sakit, jadi dia harus berobat dulu. Jadi di sini untuk ngurus-ngurusin dia berobat, aku yang nanganin daripada nyuruh orang kan bayar. Jadi ya udah, aku emang lagi bisa ya udah aku aja. Nah ini aku sampai puskesmas. Jadi aku, kakak aku, dan keponakan aku. Jadi di sini aku ngobrol sama dokter-dokter untuk keluhan keponakan aku. Oke deh, segini dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku. Nah itu keponakan aku. Ini aku lagi nunggu obatnya ya. Assalamualaikum.